Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Andreani dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang akan saya jelaskan pertama-tama adalah hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, volume, serta jumlah sel yang bertambah panjang, berat, dan tinggi makhluk hidup yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula dan kuantitatif atau dapat diukur. Pertumbuhan cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik, contohnya ukuran berat dan tinggi badan. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses dari organisme muda menuju keadaan yang lebih dewasa atau matang secara seksual sehingga dapat melakukan survei dan tidak bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Slide selanjutnya yaitu tahapan perkembangan manusia. Tahapan perkembangan manusia yang pertama adalah perkembangan masa pranatal. Masa yang dimulai dari konsepsi atau pembuahan antara sel kelamin laki-laki dan sel telur sampai menjadi seorang bayi. Periode pranatal berlangsung selama 280 hari atau kurang lebih 40 minggu yang dihitung mulai dari sesudah hari menstruasi. Selanjutnya yaitu perkembangan masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal terjadi pada rentang usia 2 sampai 6 tahun, umumnya masuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Perkembangan fisik pada masa perkembangan anak-anak awal, anak mengalami kemajuan yang semakin melambat jika dibandingkan pada masa bayi. Setiap tahun hanya terjadi pertambahan tinggi 6,25 cm dan berat 2,5 sampai 3,5 kg. Perkembangan yang kedua yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik mengalami penyempurnaan dari keterampilan yang diperoleh sebelumnya. Pada masa prasekolah, anak-anak harus terampil mandi, berpakaian rapi, menyisir rambut, dan mengikat tali sepatu sendiri. Keterampilan bermain yang menggunakan tangan dan kaki juga sudah dikuasai dengan baik. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Anak-anak awal berada pada tahap perkembangan praoperasional yang memiliki kemampuan operasional yang belum terorganisasi. Semakin berkembang fungsi simbolis atau anak yang mampu bermain pura, imitasi laku langsung ataupun cara berpikirnya masih egosentris, terpusat pada dimensi. Keempat yaitu perkembangan sosial. Anak belajar bahasa dengan model-model yang ada di lingkungannya. Dari bermain, anak belajar sejumlah peraturan sosial. Perkembangan diri diawali oleh perasaan diri secara fisik, kemudian berkembang menjadi perasaan diri yang lebih bersifat psikologis. Yang kelima yaitu perkembangan emosional. Anak-anak yang mengalami konflik dan tidak mampu secara verbal akan menyelesaikan konfliknya dengan fisik. Pada masa ini, anak sudah mampu menggunakan bahasa untuk memberi nama pada emosi yang sedang malas. Banyak anak yang mengalami perasaan takut membicarakannya dan tetap memberikan rasa aman. Tahapan perkembangan yang kedua yaitu perkembangan masa anak-anak akhir. Masa anak-anak akhir terjadi pada rentangan usia 11 tahun, sering disebut masa usia sekolah atau masa SD. Perkembangan fisik pada masa anak-anak akhir yaitu pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil. Anak lebih tinggi, berat, kuat, dan belajar berbagai keterampilan. Pada prinsipnya, selalu aktif bergerak merupakan hal penting bagi anak. Perubahan nyata terlihat pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak. Yang kedua yaitu perkembangan motorik. Pada masa ini, perkembangan motorik menjadi lebih halus dan terkoordinasi dari masa anak-anak awal. Pada keterampilan motorik kasar yang mencakup kegiatan otot besar, anak laki-laki biasanya lebih cekatan dari anak perempuan. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Anak-anak akhir berada dalam konkret operasional sehingga konsep yang semula samar menjadi konkret. Anak menggunakan operasi mental untuk memecahkan masalah-masalah aktual dan berpikir logis. Laki-laki lebih pandai dalam kemampuan verbal.
Yang keempat yaitu perkembangan sosial. Waktu yang dihabiskan oleh orang tua untuk mengasuh, mengajar, berbicara, dan bermain dengan anak-anak mereka yang berusia 5 hingga 12 tahun kurang dari setengah dari waktu yang dihabiskan ketika anak-anak masih kecil. Persahabatan penting bagi anak-anak karena berfungsi sebagai kawan, pendorong dukungan fisik, dukungan ego, perbandingan sosial, dan keakraban atau afeksi. Yang kelima yaitu perkembangan emosional. Anak-anak akhir mengalami peningkatan kemampuan dalam memahami emosi yang kompleks seperti rasa kebanggaan dan rasa malu, peningkatan kemampuan dalam mengatasi emosi. Tahapan perkembangan yang selanjutnya yaitu perkembangan masa remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Perkembangan fisik pada masa remaja yaitu masa remaja dengan kecepatan pertumbuhan fisik, perubahan fisik yang sangat pesat. Pada masa ini tampak adanya perkembangan kematangan seksual dan sekunder. Tanda-tanda kematangan seksual primer adalah pemasakan pada organ tubuh yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan dan proses. Tanda-tanda kematangan seksual adalah menunjukkan tanda-tanda khas sebagai laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman konkret aktual sebagai dasar pemikiran. Mereka dapat membangkitkan situasi-situasi hayalan, kemungkinan-kemungkinan hipotesis atau dalil-dalil dan penalaran yang benar-benar abstrak. Selain abstrak, pemikiran remaja juga idealis dan logis. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Dalam beberapa kasus yang menimbulkan masalah yang menyebabkan identitas-identitas, pada masa ini remaja berusaha untuk menunjukkan siapa diri dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Pada masa remaja, laki-laki ulai tertarik pada lawan jenis. Demikian juga sebaliknya. Keberhasilan dalam pergaulan sosial akan menambahkan rasa percaya diri dan ditolak oleh kelompok merupakan organisasi yang paling berat bagi remaja. Yang keempat yaitu perkembangan emosional. Pada masa remaja, terjadi ketegangan emosional yang bersifat khas sehingga masa ini disebut masa badai dan topan. Remaja yang cenderung memandang dirinya dan orang lain yang menginginkan identitas diri yang menyebabkan emosi dalam diri remaja mulai memperhatikan terhadap perasaan emosi dan cinta. Perkembangan bahasa. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Remaja telah banyak belajar dari lingkungan. Dengan demikian, bahasa remaja terbentuk oleh kondisi lingkungan. Pengaruh pergaulan dengan teman sebaya cukup menonjol, sehingga bahasa remaja menjadi lebih diwarnai oleh pola bahasa pergaulan yang berkembang di dalam kelompok sebaya. Tahapan perkembangan yang selanjutnya yaitu perkembangan awal dewasa. Periode perkembangan pada akhir usia belasan tahun dan berakhir pada usia 30 tahun. Pada masa ini adalah masa pemesanan kemandirian pribadi. Tahapan perkembangan yang selanjutnya yaitu perkembangan masa pertengahan dewasa. Masa perkembangan periode ini bermula pada usia kira-kira 35 sampai 45 tahun dan berakhir kira-kira usia 60 tahun. Pada masa ini, di mana masa untuk memperluas interaksi dan tanggung jawab pribadi dan sosial, membantu menciptakan berikutnya menjadi individu yang kompeten, dewasa, serta mempertahankan kepuasan dalam karir seseorang. Tahapan perkembangan yang terakhir yaitu perkembangan masa akhir dewasa. Periode perkembangan yang bermula pada usia 60 sampai 70 tahun dan berakhir pada kematian. Pada masa ini adalah masa di mana orang-orang yang melakukan kesalahan atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan memulai kehidupan dan menyesuaikan diri dengan peran-peran baru. Sekianlah tadi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.